Kembali lagi di ruang berdikarism, sudah pasti kekayaan bisa diwariskan, ya kan? Apalagi kalau punya aset banyak, tapi tidak semua bisa dipertahankan, ya kan? Tidak semua bisa mengelola. Lantas bagaimana seorang ayah kaya ini mendidik anaknya? Disclaimer dulu, pembahasan kali ini bersumber dari buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki, di mana Robert Kiyosaki dalam hidupnya memiliki dua ayah, yaitu ayah yang tidak kaya dan ayah yang kaya. Namun kita akan mengupas pendidikan karakter serta tindakan-tindakan dari ayah kaya. Yang pertama, ayah kaya tidak bekerja untuk uang. Wah, kenapa begitu? Bukannya orang kaya banyak uang? Memang betul, orang kaya itu banyak uang. Namun orang kaya tidak bekerja untuk uang. Sekali lagi, akan tetapi, denger nih, orang kaya bekerja untuk menciptakan mesin uang. Nah, itu dua hal yang berbeda tuh. Sekali lagi, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Namun orang kaya bekerja untuk menciptakan mesin uang. Adapun mesin uang ini disebut aset. Apa itu aset? Sederhananya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan nilai atau uang, dan dia bisa berwujud pabrik, restoran, kafe, dan sebagainya, masih banyak lagi. Perbedaan yang paling fundamental dari didikan ayah yang kaya dan ayah yang tidak kaya adalah kalau ayah yang tidak kaya mengatakan, "Nak, kamu harus kuliah yang tinggi supaya diterima kerja, jadi karyawan, terus naik jabatan dan dapat uang banyak." Kalau ayah kaya mengatakan, "Nak, kamu harus kuliah yang tinggi supaya bisa punya aset, lalu memiliki banyak karyawan, sehingga kamu bisa menghidupi orang." Tujuan aset ini adalah agar kita memiliki passive income. Nah, timbul lagi pertanyaan, apa itu passive income? Pokoknya di sini bakal dijelaskan secara detail pokoknya apa. Passive income adalah mendapatkan pemasukan nilai atau uang tanpa tenaga dan waktu kita di dalamnya. Jadi kita nggak ada di dalam sana, tapi karya kita atau usaha kita terus berputar. Nah, jadi aset menghasilkan tadi yang pertama aset, ya kan? Aset menghasilkan sebuah passive income gitu, dimana tidak ada waktu dan tenaga kita di dalamnya. Jadi nggak heran kan kalau rata-rata orang yang kaya kuliahnya di binus. Pasti nggak heran dong. Jadi nggak heran lah, karena ya mayoritas jurusan-jurusan di binus bisnis, manajemen, akuntan, dan lain-lain. Ya, maka didikan ayah kaya selanjutnya adalah menciptakan sistem. Ya kan tadi aset ini layaknya ruang yang kosong gitu. Kok masih kosong nih, aset doang, restoran doang nih. Tapi belum ada sistem, gimana mau jalan gitu kan. Sama kayak analoginya gini lah, ini kita nih badan, tapi nggak ada tangan, nggak ada kepala, nggak ada sistem buat bergerak tuh nggak ada gitu. Nggak ada syaraf, nggak ada darah, paru-paru. Ya gimana mau gerak, dia aja kayak patung nih. Jadi wujud dari sistem tersebut berupa struktur dan tugas-tugas di dalamnya. Lalu meng-hire atau mempekerjakan orang yang berkompetensi dalam membangun satu struktur untuk menjalankan tugas-tugasnya. Contoh simpelnya nih, biar nggak pusing ya. Contoh gue punya pabrik, contoh doang ini mah. Jadi pabrik ini belum dikatakan aset karena masih seperti ruang yang kosong. Langkah selanjutnya adalah membangun sistem berupa bagan-bagan struktur, dan tugas seperti contoh nih, struktur paling atas bisa dewan direksi, ada manajer, di bawahnya lagi supervisor, karyawan, nanti pelaksana, ada OB, dan lain-lain. Nah, setelah punya aset dan sistem sudah berjalan, maka otomatis gua akan menghasilkan passive income. Dimana tanpa ada gua, ada di pabrik itu, gua nggak ada di pabrik itu tuh, gua mendapatkan nilai. Karena ya pemegang saham. Jadi ayah kaya selalu menekankan pada anaknya untuk pintar dalam membangun dan mengelola aset, merancang sistem seperti struktur, organisasi, usaha, dan menghasilkan passive income. Kesimpulannya nih, maka kuliahlah Anda di binus dan ambil jurusan ilmu bisnis atau manajemen. Bohong, canda. Kesimpulan dari didikan ayah kaya adalah jangan bekerja untuk uang, yang tadi ya. Bekerja untuk menghasilkan mesin uang. Jangan bekerja untuk uang, tapi bekerjalah untuk menghasilkan mesin uang. Wujud nyatanya bisa berupa aset, lalu menciptakan sistem berupa struktur organisasi beserta tugas-tugas. Setelah itu hire orang untuk menempatkan struktur itu, dan pastikan orang yang berkompeten, lalu mendapatkan passive income. Begitu didikan ayah kaya, bro. Begitu, bro. Semoga bermanfaat.
Pokoknya stay on your activity, stay on your purpose, and see you the next video.